Cobalah kita bayangkan, seorang pendeta terkenal, orator ulung, yang setiap hari berbicara tentang kasih dan pengampunan, tiba-tiba hilang dari mimbar gereja. Lalu suatu hari, ia muncul kembali, bukan sebagai pendeta, melainkan sebagai seorang muslim. Pertanyaannya, apa yang membuat pendeta Andreas dari Manado berani meninggalkan segalanya? Apakah benar hanya karena sebuah pertemuan dengan seorang kiai tua di Jawa? Atau ada rahasia lain yang selama ini tersembunyi? Latar belakang Andreas. Andreas adalah seorang pendeta asal Manado yang dikenal sebagai orator ulung. Kata-katanya begitu fasih, suaranya penuh wibawa, dan setiap kali ia berdiri di mimbar, jemaat dibuat terharu. Ia sering berbicara tentang kasih, pengampunan, dan ketulusan hidup. Bagi banyak orang, Andreas adalah simbol teladan, seorang pemimpin rohani yang ideal. Ia dihormati bukan hanya karena pengetahuan agamanya, tetapi juga karena tutur katanya yang lembut dan penuh keyakinan. Kehidupan keluarganya tampak bahagia. Ia memiliki jemaat yang setia, bahkan sering diundang ke kota besar untuk memberikan khotbah. Dari luar, seolah-olah tidak ada yang kurang dalam hidupnya. Namun, di balik semua sanjungan itu, Andreas menyimpan pertanyaan yang tak pernah terjawab tuntas. Hatinya sering diliputi kegelisahan setiap kali ia merenungkan konsep ketuhanan yang diajarkan. Baginya, setiap ia mempelajari, justru semakin banyak kebingungan yang muncul. Mengapa Tuhan yang Maha Esa harus dipahami dengan begitu rumit? Mengapa ia merasa bahwa jawaban yang selama ini ia berikan kepada jemaat tidak benar-benar memuaskan hatinya sendiri? Pertanyaan-pertanyaan itu terus berputar di dalam kepalanya, meski ia mencoba menutupinya dengan senyum dan kata-kata indah. Malam-malamnya sering dilalui dengan perenungan panjang. Kadang, ia merasa seolah sedang berdiri di persimpangan jalan, antara mempertahankan keyakinan yang sudah mengangkat namanya tinggi, atau mengikuti suara hati yang diam-diam merindukan jawaban lebih sederhana dan lebih murni. Andreas tahu, ia tidak bisa selamanya mengabaikan bisikan nurani itu. Akan tetapi, bagaimana mungkin ia meninggalkan semua yang telah ia bangun? Hidup Andreas pada masa itu adalah potret dari seorang manusia yang tampak utuh di luar, tetapi kosong di dalam. Ia dihormati banyak orang, tapi hatinya sendiri masih bertanya-tanya, apakah ia sungguh-sungguh sudah mengenal Tuhannya? Pertanyaan itu menjadi awal dari perjalanan panjang yang kelak akan mengubah seluruh hidupnya. Perjalanan ke Jawa. Perjalanan ke Jawa menjadi titik balik yang tak pernah dilupakan Andreas. Awalnya, ia hanya berniat menghadiri sebuah acara rohani, sekaligus berkunjung ke teman-temannya. Namun, di luar rencana, perjalanan itu mempertemukannya dengan seorang kiai tua di sebuah desa kecil yang jauh dari keramaian kota. Kiai itu hidup sederhana, rumahnya dari kayu, pakaiannya lusuh, dan tidak ada tanda-tanda kemegahan yang biasanya dimiliki oleh tokoh agama besar. Andreas awalnya hanya ingin berbincang santai, namun percakapan mereka justru membuka ruang perenungan yang dalam. Andreas dengan kebiasaannya sebagai orator ulung mulai melontarkan banyak pertanyaan tentang kehidupan, makna ibadah, dan bagaimana manusia mengenal Tuhannya secara utuh. Ia berharap akan terlibat dalam debat panjang, atau setidaknya mendengar uraian terlogis yang berlapis-lapis. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Kiai itu menjawab dengan bahasa yang sederhana, namun menusuk. Hidup ini bukan tentang mencari Tuhan yang rumit. Ucapannya pelan, tapi tentang penyembahannya dengan ikhlas. Bagaimana dia memperkenalkan dirinya dalam wahyu? Bagaimana dia memperkenalkan dirinya dalam wahyu terakhir yang diturunkan? Andreas terdiam. Kata-kata itu begitu singkat, tetapi justru terasa lebih kuat daripada khotbah panjang yang pernah ia dengar. Ia merasa seperti disadarkan bahwa mungkin selama ini ia sibuk dengan teori, sibuk dengan retorika, namun lupa pada inti, mengenal Tuhan dengan sebenar-benarnya. Malam itu, Andreas tidak bisa tidur. Kalimat sang kiai terus terngiang dalam benaknya. Ia mulai merenungkan kembali semua pengajaran yang pernah ia sampaikan di gereja. Bahkan ia sudah berada di jalan yang lurus. Benarkah ia telah mengenal Tuhannya dengan benar? Pertanyaan-pertanyaan itu membuat hatinya resah.
Perjalanan ke Jawa yang awalnya hanya sebatas kunjungan, kini berubah menjadi titik awal dari perjalanan spiritual yang jauh lebih besar. Dalam hati kecilnya, Andreas tahu ia tidak akan lagi sama setelah pertemuan singkat dengan sang kiai bijaksana itu. Andreas diam-diam mempelajari Islam. Sejak pulang dari Jawa, hati Andreas tidak pernah tenang lagi. Kata-kata sederhana dari sang kiai tua terus bergema, seakan menjadi pertanyaan baru yang menuntut jawaban. Ia mulai menyadari bahwa selama ini dirinya lebih banyak tenggelam dalam retorika dan teori, tapi kosong dalam rasa kedekatan dengan Tuhan. Dari kegelisahan itulah, ia diam-diam mulai membuka lembaran baru dalam hidupnya, mempelajari Islam. Andreas mulai dengan sangat hati-hati. Ia membeli sebuah terjemahan Al-Quran, namun tidak berani membawanya ke rumah. Buku itu ia sembunyikan di laci kantor, dan setiap kali ada kesempatan, ia membukanya sedikit demi sedikit. Pada awalnya, ia membaca dengan rasa curiga, mencoba mencari kelemahan atau sesuatu yang bisa ia jadikan bahan khotbah untuk membantah. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Semakin ia membaca, hatinya semakin tersentuh. Ayat-ayat yang sederhana justru menjawab pertanyaan-pertanyaan yang selama ini ia bawa. Surah Al-Ikhlas misalnya, terasa begitu menenangkan. Hanya 4 ayat, tapi seakan meruntuhkan kerumitan konsep ketuhanan yang selama ini membebani pikirannya. Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat bergantung segala sesuatu. Ia tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. Andreas tertegun. Bagaimana mungkin sesuatu yang begitu singkat mampu memberikan kejelasan yang selama ini ia cari bertahun-tahun? Malam demi malam, ia kembali membuka Al-Quran, lalu membandingkannya dengan kitab-kitab yang ia kenal sebelumnya. Semakin dalam ia menggali, semakin ia merasakan bahwa Islam bukan sekedar agama, melainkan jalan hidup yang lurus dan menyeluruh. Namun, di saat yang sama, Andreas juga dihantui oleh ketakutan. Ia sadar jika suatu hari jemaahnya mengetahui apa yang ia lakukan, maka posisinya sebagai pendeta bisa runtuh. Ia juga memikirkan keluarganya. Bagaimana mungkin mereka menerima jika ia memutuskan untuk berpindah keyakinan? Pergulatan batin itu membuat Andreas sering termenung lama. Dari luar, ia tetap terlihat sebagai pendeta yang berwibawa. Tapi di dalam hatinya ada badai yang tak pernah berhenti. Ia tahu, cepat atau lambat, ia harus mengambil keputusan besar. Dan keputusan itu akan mengubah seluruh hidupnya. Keputusan besar Andreas masuk Islam. Pergulatan batin Andreas semakin hari semakin berat. Di satu sisi, ia masih berdiri di mimbar, menyampaikan khutbah penuh semangat. Jemaah masih memandangnya sebagai pendeta yang bijak dan penuh kasih. Namun di sisi lain, hatinya telah diguncang oleh kebenaran yang ia temukan dalam Islam. Ia merasa hidup dalam dua dunia yang saling bertentangan. Setiap kali ia menutup Al-Quran, rasa tenang mengalir dalam dirinya. Tapi setiap kali ia berdiri di gereja, hatinya justru terasa hampa. Hingga pada satu malam yang sunyi, Andreas sujud dalam doa yang panjang. Dengan suara bergetar, ia memohon, "Ya Tuhan, tunjukkanlah aku jalan yang benar, meski itu berarti aku harus kehilangan segalanya." Air matanya mengalir tanpa henti. Malam itu menjadi titik balik saat ia akhirnya berani mengambil keputusan besar, meninggalkan statusnya sebagai pendeta, meninggalkan kemegahan dan kehormatan untuk menerima kebenaran yang membuatnya damai. Beberapa hari kemudian, dengan hati bergetar, Andreas menemui seorang ustadz di kota. Tanpa banyak kata, ia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nama barunya adalah Arifin. Saat kalimat itu keluar dari lisannya, seolah beban bertahun-tahun terlepas dari dadanya. Ia menangis terseduh, bukan karena sedih, tapi karena merasakan kebahagiaan yang tak pernah ia temukan sebelumnya. Namun, keputusan itu tidak berjalan mulus. Kabar tentang perpindahannya segera sampai ke telinga keluarga dan jemaatnya. Keluarganya merasa kecewa, bahkan sebagian menolak berbicara dengannya. Jemaat yang dulu menyanjung, kini mencibir dan menganggapnya pengkhianat. Sebagian bahkan menuduhnya tersesat dan dipengaruhi oleh orang lain. Arifin menerima semua itu dengan sabar. Ia tahu harga dari sebuah kebenaran memang tak murah.
ia kehilangan banyak hal, status, kehormatan, bahkan sebagian besar keluarganya. Tapi ia juga mendapatkan sesuatu yang jauh lebih berharga, ketenangan hati dan hubungan yang tulus dengan Tuhannya. Lebih baik aku kehilangan dunia, katanya pelan, daripada kehilangan kebenaran yang membuat hatiku damai. Sejak saat itu, hidup Andreas sebagai Arifin dimulai. Hidupnya sederhana, penuh ujian, tetapi juga penuh cahaya yang menenangkan. Apa kabar Arifin sekarang? Kini, Andreas yang telah memiliki nama baru, Arifin, menjalani kehidupan yang sangat berbeda dari masa lalunya. Tidak ada lagi sorotan lampu mimbar yang megah, tidak ada lagi tepuk tangan jemaat yang memuji pidatonya, dan tidak ada lagi status terhormat sebagai pendeta. Sebagai gantinya, Arifin hidup sederhana di sebuah kota kecil di pinggiran Sulawesi. Ia memilih profesi sebagai seorang guru di sekolah swasta Islam. Gajinya tidak besar, rumahnya sederhana dengan dinding kayu. Bahkan, perabotannya pun jauh dari mewah. Namun, wajahnya selalu memancarkan ketenangan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Murid-muridnya menghormatinya, bukan karena tahu masa lalunya, melainkan karena ketulusan dan kebijaksanaan yang ia pancarkan dalam setiap pengajarannya. Meski demikian, bukan berarti perjalanan hidupnya mulus. Masih ada anggota keluarga yang menolak kehadirannya. Ada pula tetangga yang mencibir di belakangnya. Tetapi Arifin memilih untuk menjawab semua itu dengan kesabaran. Baginya, setiap ujian adalah bagian dari perjalanan menuju ridha Allah. Menariknya, Arifin kini aktif mendampingi para mu'alaf baru. Ia tahu betul bagaimana perasaan ditinggalkan, dijauhi, bahkan dianggap asing oleh keluarga sendiri. Itulah sebabnya ia selalu hadir bagi mereka yang baru saja melangkahkan kaki ke dalam Islam. Dengan penuh kasih ia berkata, "Aku tahu rasanya sendiri, karena itu aku akan menemanimu." Hari-hari Arifin mungkin terlihat sederhana, tapi hatinya penuh cahaya. Ia tak lagi mengejar pujian manusia, karena baginya cukup jika Allah meridhoi. Ia sering berkata kepada murid-muridnya, kebahagiaan sejati bukanlah ketika banyak orang yang mengagumi kita, tetapi ketika hati kita tenang dalam mengingat Allah. Kabar terakhir, Arifin tetap istiqomah dalam Islam. Ia bahagia dengan kehidupannya sekarang, meski jauh dari gemerlap dunia, dan setiap kali ia tersenyum, seolah ada pesan yang ingin ia titipkan pada kita semua, bahwa kedamaian sejati bukanlah tentang seberapa tinggi posisi kita di mata manusia, tetapi tentang seberapa dekat kita dengan Tuhan. Pertanyaan membelah opini. Sahabat jejak abadi sekalian, inilah akhir dari perjalanan panjang seorang pendeta besar di Manado, yang kini dikenal dengan nama Arifin. Sebuah kisah yang penuh air mata, perjuangan, pengorbanan, tetapi juga kebahagiaan sejati yang tak ternilai. Dari seorang orator ulung yang diuluk-ulukkan ribuan jemaat, kini ia hidup sederhana sebagai guru biasa. Namun, ketenangan wajahnya berkata lebih banyak daripada ribuan khotbah yang pernah ia sampaikan. Pertanyaannya kini, apakah keputusan Arifin untuk meninggalkan semua yang ia miliki, status, kehormatan, bahkan keluarganya, adalah sebuah kesalahan? Ataukah justru itulah puncak keberanian dalam mencari kebenaran? Mari kita renungkan. Jika kita berada di posisinya, apakah kita berani mengambil langkah serupa? Apakah kita sanggup kehilangan segalanya hanya untuk sebuah keyakinan yang membuat hati damai? Atau justru kita akan memilih bertahan dalam kenyamanan, meski hati terus gelisah? Pertanyaan inilah yang membelah opini. Sebagian orang mungkin melihat Arifin sebagai sosok pengkhianat, tapi sebagian lagi melihatnya sebagai pejuang kebenaran. Bagaimana pendapat kita? Dan satu hal yang pasti, perjalanan spiritual seperti ini bukanlah sesuatu yang mudah. Dibutuhkan hati yang kuat, keberanian yang besar, dan keyakinan yang teguh untuk menapakinya. Sampai hari ini, Arifin tetap istiqomah. Ia memilih hidup sederhana, tanpa sorotan, tanpa panggung megah, tapi justru disitulah letak kemuliaannya. Karena kebahagiaan sejati tidak diukur dari banyaknya pengikut, melainkan dari ketenangan jiwa yang hanya bisa lahir ketika seseorang benar-benar mengenali Tuhannya. Lalu, bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah benar-benar yakin dengan jalan hidup yang kita tempuh? Ataukah hati kita masih tersimpan kegelisahan seperti yang pernah dirasakan Andreas dulu? Silakan bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Apakah kisah ini menginspirasi
atau justru menimbulkan tanda tanya baru dalam diri Anda. Dan jangan lupa, jika kisah ini menyentuh hati Anda, bantu sebarkan kebaikan dengan menekan tombol like, share, dan subscribe. Dengan begitu, semakin banyak orang yang bisa mengambil pelajaran dari kisah nyata seperti ini. Karena pada akhirnya, perjalanan menuju kebenaran adalah perjalanan yang tak pernah sia-sia. Sampai jumpa lagi di video berikutnya dengan kisah yang lebih mengharukan lagi. Semoga Allah selalu kekalkan hidayah dalam diri kita. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.